yang kami narasumber Risma Amelia, dan yang kami hormati para tamu undangan yang telah hadir pada acara webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore. sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara webinar dengan judul Membangun Hubungan yang Sehat dengan Teman. Perkenalkan, saya Nisa Nurjayanti yang akan memandu jalannya acara pada sore ini hingga dengan akhir. Adapun susunan acara pada sore ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Demi berjalannya acara sore ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama kegiatan berlangsung. Mohon untuk memastikan mikrofon dalam posisi mute selama sesi berlangsung. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk disampaikan setelah materi selesai disampaikan. Acara ini akan direkam yang bertujuan untuk kepentingan dokumentasi. Baik, tibalah kita memasuki acara utama pada sore ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Risma Amelia. Beliaulah yang akan membahas materi mengenai membangun hubungan yang sehat dengan teman. Kepada Ibu Risma, kami persilakan. Baik, terima kasih. Halo semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Sini saya akan membahas mengenai membangun hubungan yang sehat dengan teman. Sebelumnya, adakah yang tahu apa itu membangun hubungan yang sehat dengan teman? Baiklah, jika tidak ada, marilah kita mulai pada pembahasan hari ini. Pergaulan merupakan bagian integral dari kehidupan remaja. Hal ini tidak hanya memengaruhi perkembangan sosial mereka, tetapi juga membentuk kepribadian dan nilai-nilai mereka. Namun, seringkali pergaulan yang tidak sehat dapat membawa dampak negatif bagi kesejahteraan emosional dan mental remaja. Oleh karena itu, membangun pergaulan yang sehat pada remaja sangatlah penting. Salah satu faktor kunci dalam membangun pergaulan yang sehat adalah memiliki circle pergaulan yang sehat. Nah, dari sini apakah sudah ada yang terbayang apa itu membangun hubungan yang sehat? Nah, hubungan yang sehat adalah hubungan yang harmonis, seimbang, dan saling menguntungkan. Hubungan yang sehat ditandai dengan rasa percaya, saling menghargai, dan komunikasi terbuka. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memberi kebutuhan emosional, mental, dan fisik kedua belah pihak secara positif dan saling menghormati. Lalu, mengapa sih membangun hubungan yang sehat dengan teman itu penting? Nah, ada yang tahu tidak? Tidak. Nah, jika tidak ada yang tahu, di sini saya akan membahas bagaimana sih membangun hubungan yang sehat dengan teman itu, lalu mengapa sih penting gitu. Nah, membangun hubungan yang sehat dengan teman itu penting karena yang pertama, hubungan emosional. Teman pergaulan yang sehat menyediakan platform bagi remaja untuk saling mendukung secara emosional dalam situasi sulit atau ketika menghadapi masalah. Memiliki teman-teman yang dapat dipercaya untuk berbagi perasaan dan pengalaman dapat membantu kalian merasa didukung dan tidak sendirian. Nah, yang kedua, pembelajaran sosial. Pergaulan yang sehat memungkinkan untuk belajar dari interaksi sosial dengan teman-teman mereka. Kalian dapat mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama,
dan empati melalui interaksi dengan orang lain dalam pergaulan mereka. Lalu, yang ketiga, pengaruh positif. Teman pergaulan yang sehat memungkinkan untuk terinspirasi dan saling mendukung untuk mencapai dan meraih impian. Teman-teman yang memberikan pengaruh positif dapat membantu remaja untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Yang terakhir, yang keempat, pemecahan masalah. Dalam teman pergaulan yang sehat, kita dapat belajar untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, mengatasi tantangan, dan dapat memberikan dukungan serta saran satu sama lain dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Lalu, bagaimana sih membangun hubungan teman yang sehat itu? Nah, sebelumnya saya akan bertanya, apakah di sini ada yang sudah membangun hubungan yang sehat dengan teman? Nah, jika tidak ada, yang pertama, caranya yaitu pilihlah teman yang positif. Carilah teman-teman yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai kalian dan memberikan positif dalam hidup kalian. Hindari pergaulan dengan teman-teman yang cenderung melakukan perilaku negatif atau merugikan kalian. Nah, contohnya membawa pengaruh buruk bagi hidup kalian. Yang kedua, terlibatlah dalam kegiatan positif. Ikutilah kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat kalian. Ini akan membantu kalian bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Sehingga memungkinkan untuk membangun teman pergaulan yang sehat. Yang ketiga, komunikasi yang terbuka. Nah, ini yang sangat penting karena membangun komunikasi yang terbuka dapat membangun hubungan yang sehat secara berlanjut gitu. Bangunlah komunikasi yang terbuka dan jujur dengan teman-teman. Berbicaralah secara terbuka tentang perasaan, masalah, dan harapan yang kalian inginkan. Akan membantu memperkuat hubungan dan mencegah timbulnya konflik yang tidak perlu. Yang keempat, bersikaplah sebagai teman yang baik. Jadilah teman yang baik dengan mendengarkan, memberikan dukungan, dan peduli terhadap teman-teman kalian. Tunjukkan empati dan perhatian terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Yang kelima, kenali batasan dan pertahankan diri. Ketika membangun teman pergaulan yang sehat, penting untuk mengenali batasan dan menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Jangan ragu untuk menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan kita dan menjauh dari pergaulan yang merugikan. Lalu, membangun teman pergaulan yang sehat adalah kunci dalam membentuk kepribadian, nilai-nilai, kesejahteraan emosional, remaja, dengan memiliki teman-teman yang positif dan mendukung. Remaja dapat merasa didukung, terinspirasi, dan mampu untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk memilih teman-teman dengan bijaksana dan membangun hubungan yang sehat dan positif dalam teman pergaulan. Nah, ini cara menjaga jika kalian sudah mempunyai teman yang sehat. Yang pertama, kalian harus komunikasi terbuka. Pertahankan komunikasi yang terbuka dan jujur kepada teman kalian. Yang kedua, saling menghargai waktu. Pertemanan sehat memahami bahwa setiap individu memiliki kewajiban dan waktu pribadi. Jika salah satu teman kalian tidak bisa ikut, mohon dimaklumi. Yang ketiga, bersama saat senang dan susah. Pertemanan sehat hadir dalam setiap momen, baik itu kebahagiaan maupun ketika kalian sedang kesulitan. Keempat, evaluasi dan refleksi. Lakukan evaluasi rutin tentang kualitas pertemanan. Lalu, ada 5 tips menjalin hubungan dengan teman. Yang pertama, kalian harus sapa dan senyum kepada teman.
Jika kalian bertemu di jalan, sapa dan senyumlah. Lalu yang kedua, jadi pendengar yang baik. Jika teman kalian bercerita, jadilah pendengar yang baik. Jika kalian ingin dihargai juga. Ketiga, berikan dukungan kepada teman yang sedang kesulitan. Keempat, hindari gosip dan drama. Kelima, ajak temanmu beraktivitas di luar ruangan. Lalu, ada tanda-tanda pertemanan yang sehat dan pertemanan tidak sehat. Yang pertama, ada tanda pertemanan yang sehat. Kamu termotivasi dapat terus bertumbuh menjadi versi terbaikmu. Kedua, saling mendukung satu sama lain. Ketiga, tidak merasa dihina atau direndahkan. Keempat, tidak memaksakan kehendak dan menghargai perbedaan. Kelima, bisa menjadi diri kamu apa adanya. Lalu, tanda pertemanan yang tidak sehat, yang pertama, kamu tidak merasa nyaman atau tidak dibahagiakan oleh mereka. Kedua, sering dijatuhkan oleh teman-teman kalian. Ketiga, terdapat banyak rasa iri dan cemburu. Keempat, tidak saling menghormati dan menghargai privasi. Kelima, ketika kita tidak berkembang di dalamnya atau sama sekali tidak stuck. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Risma atas pemaparan materi yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Langsung saja eh, kita masuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Baik, izinkan saya untuk bertanya. Silakan. Bagaimana kita sudah mempunyai teman, tapi teman itu konflik dan kita ingin menjauhi dia. Tapi kita tuh ingin menjauhi dia dengan tidak menyakiti hati dia. Gimana itu caranya? Silakan dijawab. Nah, cara menjawabnya, kita harus memiliki interaksi dan secara perlahan, jangan langsung kita menjauhi. Nah, hindari preferensi yang tiba-tiba, mulai berkasih waktu bertemu atau berbicara dengan. Kedua, kalian harus tetap ramah. Jika bertemu, bersikap baik dan sopan tanpa harus terlalu terlibat. Ketiga, alihkan fokus berteman yang positif. Habiskan lebih banyak waktu dengan teman yang berbeda, sehingga energimu teralihkan secara alami. Keempat, beri penjelasan kepada Tuhan. Jika dia menyadari perubahanmu, jelaskan secara halus bahwa kamu butuh ruang untuk fokus pada dirimu sendiri tanpa menyalahkannya. Itu pertanyaan dari Amalia dan dijawab dengan inspiratif oleh Risma. Selanjutnya ada yang mau memberikan pertanyaan lagi? Ingin bertanya. Cukup jelas jawabannya. Lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, apa pentingnya menghargai perbedaan dalam persahabatan? Terus, pertanyaan ketiga.
Silakan disampaikan Najwa pertanyaannya. Apa pentingnya menghargai perbedaan dalam persahabatan? Nah, menghargai perbedaan itu sangat penting karena setiap orang memiliki latar belakang, pandangan, dan kepribadian yang unik. Dengan menghargai perbedaan, kita belajar saling memahami, memperkuat, memperkuat hubungan, dan menciptakan persahabatan yang lebih dewasa. Tanpa toleransi, persahabatan bisa rentan terhadap konflik dan ketidaknyamanan. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya, Shalwa. Oke, izin bertanya kembali, bagaimana menjauhi dari teman yang toksik tanpa menyakiti hati mereka? Nah, cara mengobatan, yang pertama kalian harus komunikasi terbuka. Nah, inilah poin yang sangat penting. Karena berbicara dengan jujur dan fokus pada apa yang dikonflikkan dapat menghilangkan konflik itu. Bicarakan masalah secara jujur tanpa saling menyalahkan, fokus pada perasaan dan pandangan masing-masing. Yang kedua, dengarkan dengan empati. Berusaha memahami sudut pandang temanmu. Kadang konflik yang muncul hanya karena kesalahpahaman. Ketiga, cari solusi bersama. Setelah saling mendengarkan, temukan solusi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Keempat, berbesar hati untuk saling memaafkan. Jangan biarkan egomu menghalangi perbaikan hubungan. Belajar memaafkan adalah kunci untuk move on dari konflik. Jawaban yang sangat berinspiratif. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya izin bertanya, cara mengatasi konflik dalam persahabatan itu bagaimana? Silakan dijawab. Maaf, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana menjauhi teman yang toksik tanpa menyakiti hati dia? Nah, yang pertama, kurangi interaksi secara langsung, secara perlahan. Jadi jangan tidak secara langsung ya. Hindari perubahan sikap yang tiba-tiba. Pelan-pelan batasi waktu bertemu atau berbicara dengannya. Yang kedua, kalian harus tetap ramah. Jika bertemu, bersikap baik dan sopanlah tanpa harus terlalu terlibat. Ketiga, alihkan fokus kepada teman yang positif. Habiskan lebih banyak waktu dengan teman yang saling mendukung, sehingga energimu teralihkan secara alami. Terakhir, beri penjelasan jika diperlukan. Jika dia menyadari perubahanmu, jelaskan secara halus bahwa kamu butuh ruang untuk fokus pada dirimu sendiri tanpa menyalahkannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Risma atas jawaban dan kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Selanjutnya, silakan untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang dibahas. Nah, dapat saya simpulkan bahwa membangun pertemanan yang sehat adalah pertemanan yang didasarkan pada komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dukungan emosional yang seimbang, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ini adalah hubungan yang memberikan kebahagiaan, dukungan, dan pengertian, serta membantu kita tumbuh sebagai individu. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini,
kita bisa membangun dan memelihara pertemanan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermanfaat untuk jangka panjang. Lalu ada prinsip utama, yang pertama, kepercayaan dan kejujuran. Kedua, komunikasi terbuka dan efektif. Ketiga, menghargai perbedaan. Keempat, kesabaran dan pengertian. Kelima, batasan yang sehat. Terima kasih kepada Risma telah menyampaikan materi pada sore ini. Alhamdulillah, sangat tidak terasa kita sudah berada di akhir acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Risma atas ilmu yang telah diberikan hari ini kepada kami semua. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi di dalam acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap pada penyampaian acara ini. Selamat sore dan sampai jumpa acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.